Dua bangunan tempat pelelangan ikan di Kendari, Sulawesi Tenggara terbakar. Kebakaran hebat yang terjadi pada Senin malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan menghanguskan sebanyak 40 ruangan penyimpanan milik nelayan. Untuk memadamkan kobaran api, sebanyak 7 unit armada dan 40 personil dari Dinas Pemadam Kebakaran Kendari dikerahkan ke lokasi kejadian. Api baru berhasil dipadamkan sekitar 2 jam. Besarnya kobaran api diduga akibat sejumlah ruangan yang dijadikan tempat penyimpanan bahan bakar bijak dan logistik oleh nelayan sebelum mencari ikan. Kalau kita lihat kan ada 2 ini yang terbakar, lumayan besar juga tadi. Ini bangunan apa sih yang berlingkungan ini? Nah, ini kan pasar ya, ada punya kantornya, kantor pelelangan. Ada penyimpanan. Apa biasa disimpan nelayan? Ya kayak solar, beras, punya alat kebutuhannya nelayan. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran gedung tempat pelelangan ikan Kendari ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan BBM di kawasan Aloha Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Kobaran api dengan cepat menghanguskan hampir 80% bangunan beserta isinya, seperti mobil bak terbuka hingga drum berukuran besar. Bahkan warga sekitar sempat mendengar 3 kali suara ledakan. Seorang pekerja dilaporkan terkena luka bakar. Menurut warga, kebakaran terjadi saat satu unit truk tangki menurunkan BBM di gudang tersebut. Diduga tersulut api rokok milik salah satu penjaga gudang. Sementara sopir truk tangki kabur dan menabrak palang kereta api yang berada di kawasan tersebut. Sekitar jam 3, ada rame-rame orang teriak. Yang terbakar apa nih Pak? Yang terbakar apa? Kayaknya minyak. Gudang ya? Gudang. Kalau dari informasi yang kita tahu dari masyarakat, penyebab kebakarannya apa Pak? Sampai saat ini belum ada informasinya. Ada korban Pak? Korban tadi katanya ada 1 orang yang terbakar. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan diturunkan ke lokasi. Sementara kasus kebakaran ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang kepala desa di Majene, Sulawesi Barat membunuh seorang warganya hingga tewas. Aksi pelaku ini didasari sebagai aksi membela diri ketika korban masuk ke dalam rumah dan mengancamnya. Perselisihan antara kepala desa dengan warganya berakhir tragis. Seorang warga berinisial SN yang sering berselisih paham dengan kepala desa akhirnya meninggal. Diduga pembunuhan ini dipicu permasalahan lama antara korban dan pelaku. Korban mendatangi rumah kepala desa dan berteriak hingga mengancam pada beberapa hari lalu. Pada saat kejadian, pelaku yang mematikan lampu rumahnya untuk sholat, korban tiba-tiba masuk dan kembali mengancam akan membunuhnya. Sontak, pelaku mengambil parang dan langsung menganiaya korban. Korban ini masuk ke rumah, pelaku sempat mengambil parang di bawah meja kerja. Ketika korban masuk ke rumah, mengancam, pelaku melakukan penebasan sehingga korban meninggal di tempat. Terkapar ya. Sekarang pelakunya di mana Bunda? Pelaku sedang kami amankan sambil menunggu olah TKP nanti untuk proses selanjutnya kita laksanakan sesuai prosedur. Usai kejadian, polisi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Setelah kejadian, pelaku pun langsung menyerahkan diri. Kini petugas masih memeriksa intensif pelaku. Dari Majene, Sulawesi Barat, Ali Mukhtar, iNews melaporkan. Pemirsa, siswa SMK 4 Semarang diduga menjadi korban penembakan oleh oknum polisi. 1 orang meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit, sementara 1 orang lainnya masih dalam perawatan.
Dua orang siswa SMK 4 Semarang menjadi korban penembakan oleh oknum polisi Polrestabes Semarang di daerah Kalipancur, Semarang, Jawa Tengah. Diketahui korban berinisial GRO meninggal dunia akibat luka tembak di bagian pinggul, sementara itu rekan korban berinisial S mengalami luka tembak di bagian tangan dan kini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Karya di Semarang. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar membenarkan peristiwa tersebut, namun dirinya menjelaskan jika penembakan tersebut merupakan tindakan tegas anggotanya saat melerai tawuran antar geng. Itu kita melakukan pemeriksaan terhadap 12 tersangka. 12 anak-anak yang terlibat. 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari 2 kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Nah, korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Sementara itu hingga kini pihak keluarga masih enggan berkomentar karena masih dalam suasana duka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK 4 Semarang mengatakan jika korban merupakan anggota Paskibra yang dikenal pendiam dan rajin di sekolah. Meski demikian, pihak sekolah belum mendapatkan informasi dari pihak keluarga karena masih dalam suasana duka. Memang dari pihak sekolah kemarin takziah, tapi karena masih suasana duka dan dibawa ke Sragen langsung, sehingga akhirnya kita menunggu nanti orang tua pada saat sudah selesai pemakaman, kita memang memanggil orang tua, dan kita kemarin dari pihak kita ke sana tidak ketemu orang tua, ketemunya. Dan bersama untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan Wisnu Wardana di SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang Wisnu, apakah sudah ada informasi terbaru dari pihak sekolah dan keluarga mengenai tewasnya korban? Ya, selamat siang. Saat ini saya masih berada di SMK 4 Semarang. Jadi setelah sebelumnya pagi tadi pihak sekolah tidak memberikan komentar, jadi siang ini telah didatangi oleh LPH, pihak sekolah maupun rekan-rekan korban mau berkomentar menceritakan apa yang terjadi. Jadi tentang korban, keseharian korban dan lain-lain. Jadi untuk ini pihak sekolah menyatakan tetap pada pendirian semula bahwa korban merupakan siswa yang berprestasi, yang dikenal pendiam dan rajin. Bahkan pada bulan Oktober lalu, siswa ini korban tergabung dalam organisasi baris berbaris ini memenangkan Pekan Olahraga dan Seni Porsi Maptar di bulan Oktober lalu. Begitu. Baik, artinya dari karakteristik korban yang tewas sendiri ini agak jauh untuk kemudian menjadi seseorang yang terlibat banyak konflik, begitu ya? Iya, dari rekan korban yang saya wawancara tadi menjelaskan bahwa tidak ada keseharian korban yang mengarah untuk menjadi gangster atau semacam itulah, tidak kenakalan remaja begitu. Jadi keseharian korban memang pendiam, rajin dan baik di sekolah. Baik, apakah Anda kemudian mendapatkan informasi terkait dengan konfirmasi bahwa penembakan dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, Wisnu? Kita belum berani untuk mengatakan itu ya. Jadi kita mengacu pada keterangan dari pihak kepolisian bahwa itu tindakan terukur dan tegas dilakukan karena melawan. Baik, artinya memang belum diketahui apakah tembakan tersebut terjadi, apakah disengaja atau tidak sengaja oleh oknum polisi tersebut, begitu ya? Iya, kalau melihat dari keterangan Kapolres, karena diberitakan sesuai dengan laporan polisi bahwa korban merupakan anggota gangster yang melawan, berarti polisi melakukan penembakan.
Baik, artinya ini juga kemudian dapat disimpulkan secara motif belum diketahui begitu ya Wisnu ya? Ya, untuk Baik. motif Baik, dalam penyelidikan. Wisnu, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih dalam mengenai kasus anak yang diduga dianiaya oleh kakak kelasnya, kita akan bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Subang, AKP Gilang Indra FR. Selamat siang, Pak Gilang. Selamat siang, Bang. Ya. Siap. Baik, Pak Gilang, bagaimana informasi terkait dengan pelaku? Jadi berapa pelaku dari dugaan penganiayaan yang dilakukan kepada siswa tersebut, Pak Gilang? Siap. Dapat diinformasikan untuk sampai saat ini untuk terduga anak sebanyak 3 orang itu kakak kelasnya yang sekarang kelas 5 SD, demikian. Baik. Artinya dari informasi yang berhasil digali dari terduga anak ini, apa motif yang membuat terduga kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban? Siap, baik. Dari informasi sementara yang kami dapat, untuk sementara terduga anak tersebut melakukan pemalakan terhadap korban. Jadi karena tidak dikasih, kemudian ya melakukanlah perundungan tersebut, demikian Pak. Baik, setelah kemudian korban menyampaikan bahwa korban mendapatkan perilaku ataupun kekerasan dari kakak kelasnya, apakah keluarga langsung melapor ke polisi atau hanya melapor ke pihak sekolah, Pak Gilang? Untuk korban sendiri itu anaknya sangat pendiam, Pak. Jadi keluarga pun selama kejadian itu tidak pernah dilaporkan kepada keluarga dari korban tersebut. Jadi keluarga pun tahu ketika anak sudah mengeluh sakit kepala, kemudian dibawa ke bidan untuk diperiksa. Selanjutnya bidan merujuk lagi ke rumah sakit. Demikian, Pak. Dari hasil visumnya apa saja, Pak Gilang? Baik, kami laporkan untuk terkait visum, kemudian otopsi. Tadi malam sudah kita laksanakan otopsi. Untuk hasil memang ada resapan darah di kepala belakang sehingga menyimpulkan pendarahan. Baik, artinya satu luka parah yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah luka parah yang berada di area kepala, begitu ya, Pak Gilang? Siap, sementara demikian. Baik. Anda tadi menyampaikan terdapat terduga anak 3 orang yang sudah diperiksa. Apakah ada saksi lain yang diperiksa dan jumlahnya berapa orang sejauh ini, Pak Gilang? Untuk yang akan kami periksa, untuk dari teman-teman korban yang melihat itu sekitar 3 orang sudah kami periksa. Kemudian hari ini akan kami lebih dalami lagi terkait dengan guru, kemudian terduga, demikian. Baik, korban dan terduga pelaku ini tentu saja sama-sama di bawah umur. Lalu penanganan kasusnya akan seperti apa, Pak Gilang? Baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Anak Nomor 11 Tahun 2012, ya, kemudian PP 65 Tahun 2015, kami mempedomani kedua kaidah tersebut untuk menangani kasus ini, demikian. Baik, Pak Gilang, kita akan nantikan perkembangan informasi terkait dengan kasus ini seperti apa. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang, sehat selalu, Pak Gilang. Siap. Baik, pemirsa, 3 lokasi tambang ilegal di Solok Selatan berhasil diungkap oleh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Pengungkapan tambang ilegal tersebut merupakan penindakan atas laporan pemerhati lingkungan yang menganggap tambang ilegal merusak lingkungan. Inilah lokasi tambang ilegal yang berhasil diungkap oleh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar semasa hidupnya. Terlihat lokasi yang berhasil diungkap adalah lokasi tambang yang cukup besar yang dikelola oleh warga secara ilegal. Pengungkapan 3 lokasi tambang ilegal tersebut merupakan kelanjutan dari laporan Walhi terhadap penambang ilegal yang dianggap merusak lingkungan.
Kini lokasi tambang ilegal yang berhasil diungkap tersebut ditutup selamanya. Sementara itu, menurut Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyampaikan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar sudah 3 kali melakukan penindakan tambang ilegal di Solok Selatan dan mendapat penghargaan atas kerja kerasnya mengungkap tambang ilegal. Dia apresiasi pengungkapan perkara apapun sudah 3 kali kami memberikan penghargaan ke Solok Selatan, ke Pak Kapolres, ke Pak Mufti, tetapi sekjunya juga Satsersanya juga. Sudah setahun di sana, prestasinya begitu hebat. Loyalitasnya tinggi, kredibilitasnya juga sangat bagus di mata saya sebagai Kapolda. Menilai langsung yang bersangkutan. Dan dari keterangan perwira yang lain juga, almarhum ini memang orang yang sangat baik, tegas, bijaksana, loyal, apapun yang saya perintahkan dia laksanakan. Ini kan sebagian juga penegakan hukum ini kan perintah saya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar dikenal gigih dan teguh dalam menjalankan tugas dari atasan. Dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.